Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar konfigurasi dasar mikrotik. Untuk konfigurasi mikrotik itu ada beberapa metode, diantaranya ada webfig dan menggunakan winbox. Perbedaannya, webfig menggunakan fasilitas aplikasi browser untuk mengkonfigurasinya, sedangkan untuk winbox itu berupa aplikasi khusus yang dibuat untuk mengkonfigurasi mikrotik. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah konfigurasikan atau sudah koneksikan laptop saya terhubung ke mikrotik RB951. Kita di sini akan menggunakan winbox. Nah, di sini sudah terdeteksi. Kita klik MAC address, kemudian kita klik connect. Nah, kebetulan di sini sudah saya hapus konfigurasi defaultnya atau konfigurasi bawaan pabriknya. Nah, jika teman-teman misalkan belum menghapusnya, maka tampilan di IP address ketika mau masuk ini akan berupa alamat IP address. Untuk alamat IP address bawaan dari mikrotik itu biasanya IP addressnya itu 192.168.88.1. Nah, karena di sini sudah saya buang, maka yang harus kita lakukan yaitu mengkonfigurasinya kembali agar si mikrotik bisa terhubung ke internet. Nah, setelah tampilannya seperti ini, langkah yang harus kita konfigurasikan agar si mikrotiknya itu terhubung ke internet itu ada beberapa konfigurasi. Yang pertama, kita konfigurasikan DHCP client. Nah, fungsinya itu agar si mikrotik itu mendapatkan konfigurasi otomatis yang diberikan oleh DHCP server dari modem Telkom atau modem ISP. Nah, yang selanjutnya kita konfigurasikan IP address untuk si mikrotik dan si kliennya. Yang ketiga, kita konfigurasikan DNS. Ini untuk mempermudah ketika kita melakukan browsing di internet. Yang selanjutnya, firewall. Ini selain untuk koneksi juga untuk keamanan jaringan kita. Dan satu lagi saya lupa, itu setting DHCP servernya. Nah, fungsi DHCP server ini agar ketika si klien terhubung ke mikrotik kita, itu dia mendapatkan konfigurasinya itu secara otomatis atau secara dinamis. Jadi tidak perlu konfigurasi IP address secara manual. Oke, langsung saja kita ke DHCP client. Nah, untuk konfigurasi DHCP client, kita masuk ke menu IP. Kemudian di sini ada DHCP client. Di mikrotik sendiri ada 5 port, khususnya untuk yang RB951 ini. Port pertama itu saya koneksikan dari modem. Nah, untuk yang ke PC itu saya menggunakan Ether 2. Nah, mungkin untuk lebih mudah untuk membedakannya, kita kasih nama saja di menu interface ini. Kita rubah namanya, misalkan kita kasih keterangan di sini public. Untuk Ether 1 klik apply, oke. Nah, untuk Ether 2 yang connect ke PC, misalkan kita kasih nama lokal, apply, oke. Nah, selanjutnya kita ke DHCP client. Nah, di sini kita klik tambah. Kemudian arahkan si interface-nya itu ke IP public atau yang koneksi ke jaringan ISP. Selanjutnya kita klik apply, oke. Ini kita centang. Kita tunggu atau kita pastikan statusnya itu sudah bound, dan di sini ada IP address. IP address ini
merupakan IP address untuk Ether 1. Selanjutnya yang kita konfigurasikan, ini kita close dulu. Yang kita konfigurasikan itu IP address. Kita masuk ke menu IP, kemudian menu addresses. Di menu address ini ada satu IP yang tadi kita dapatkan secara dynamic atau secara DHCP client. Nah, kita akan tambahkan Ether 2 yang connect ke PC. Kita tambah, masukkan alamat IP address yang diinginkan. Misalkan kita menggunakan 192.168.20.1. Nah, ini langsung dikasih prefix ya, agar lebih mudah. Kita kasih prefixnya itu 24. Nah, ini untuk Ether 2, interface-nya pilih Ether 2. Kemudian klik apply. Nah, nanti networknya itu secara otomatis akan mengisi. Klik OK. Yang selanjutnya kita konfigurasikan DNS. Klik menu IP, kemudian klik menu DNS. Nah, di sini yang kita perlu konfigurasikan atau kita perlu lakukan adalah menceklis allow remote request. Kemudian kita menambahkan DNS milik Google dengan DNS-nya 8.8.8.8. Jika sudah selesai, kita klik apply ya. Oke. Konfigurasi DNS selesai. Yang selanjutnya kita setting itu firewall. Kita setting firewallnya masih di menu IP, kemudian klik firewall. Nah, di sini ada beberapa menu juga. Kita klik yang NAT, kemudian kita klik tambah. Nah, di menu general itu yang harus kita lakukan adalah mengubah out interface ini ke interface Ether 1 public. Sudah. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian klik menu action, rubah actionnya menjadi masquerade. Jika sudah, klik apply, klik OK. Nanti dia akan tambah seperti ini, ada di sini. Nah, selanjutnya yang kita konfigurasikan itu DHCP servernya, agar si klien kita nanti tidak perlu mengkonfigurasi IP address untuk connect ke internet atau ke jaringan kita. Nah, kita ketika sudah muncul seperti ini, kita klik DHCP setup. Nah, kita arahkan yang mana yang akan memberikan konfigurasi otomatis atau konfigurasi otomatisnya itu akan dikasih kemana. Kita akan menggunakan DHCP servernya ini untuk Ether 2. Kemudian klik next. Nah, ini address space-nya kita next saja. DHCP network next. Nah, untuk address to give out atau address yang akan diberikan ini bisa kita batasi ya. Di sini kan mulai dari 20.2 sampai 20.254. Nah, ini bisa kita batasi misalkan tergantung dari kebutuhan. Misalkan kita hanya akan memberikan konfigurasi otomatisnya itu sampai 100 saja misalkan. Itu bebas, tergantung dari kebutuhan kita. Kemudian klik next. Next lagi. Nah, ini untuk waktu rilisnya kita tidak perlu ubah. Next. Nah, ketika ada jendela atau setup as complete successful, kita klik OK saja. Dan di sini maka dia akan
terlihat konfigurasinya seperti ini. Nah, konfigurasi sudah selesai. Secara teori itu kita sudah bisa connect ke internet. Kita coba ping ke terminal. Kita akan ping juga. Nah, di sini sudah berhasil ya. Pingnya sudah berhasil. Tinggal kita tunggu si perangkat kita mendapatkan konfigurasi otomatisnya. Atau bisa kita cek. Kita masuk ke menu Ethernet. Dan biasanya ini perlu kita disable dan enablekan kembali. Ini perlu kita lakukan agar si interface-nya itu dia terupdate. Nah, jika sudah seperti ini, di pojok bawah kanan itu ada keterangan internet akses. Berarti kita sudah mendapatkan akses internet. Nah, tinggal kita coba. Kita akses YouTube. Sudah berhasil. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Jika masih ada yang kurang jelas, boleh diulang-ulang terus videonya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.